Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Al Pratama, jurusan Teknik Informatika, khusus Riau. Saya dari kelas D, angkatan 2024, dengan NIM 124 50114582. Baiklah, di video kali ini saya ingin membuat video penjelasan, penjelasan soal UTS Madis ya, yang diberikan oleh Bapak Jasril, yaitu selaku dosen matematika disket saya. Baiklah, langsung saja kita mulai soal-soal dan pembahasannya. Yang pertama, soal nomor 2, yaitu hitunglah banyaknya bilangan bulat di antara 1 dan 300 yang habis dibagi 3 tetapi tidak habis dibagi 5 maupun 7. Nah, di sini soalnya itu dengan poin 10. Langsung saja kita masuk ke inti pembahasannya. Dan di sini yang pertama yaitu diketahui kan bilangan bulatnya itu di antara 1 sampai 300, berarti 300-nya 300 habis dibagi 3 berarti dibagi 3 dulu. Berarti mutlak A sama dengan 300 dibagi 3 sama dengan 100. Setelah itu kita cari A irisan B-nya, yaitu 300 dibagi 15, yaitu sama dengan 20. 15 yang ini kita dapatkan jadi dari KPK 3 dan 5. Selanjutnya kita cari A irisan C-nya juga, yaitu 300 tadi dibagi dengan KPK dari 3 dan 7, yaitu 21. Dan kita perhatikannya yaitu 14. Setelah itu kita cari juga A irisan B, irisan C-nya, gabungan semua ya. Kita cari 300 tadi dibagi dengan KPK dari 3, 5, dan 7. Yaitu KPK 3, 5, 7 adalah 105. Yaitu kita dapatkan menjadi 2. Nah, yang ditanyakan sini adalah hitunglah dari mutlak A sama dikurangi A irisan B dikurangi A irisan C ditambah A irisan B irisan C. Nah, saja kita masukkan rumusnya. Dari rumusnya, yaitu mutlak A kita dapatkan tadi ada 100, A irisan B kita dapatkan tadi adalah 20, A irisan C tadi kita dapatkan jadi 14, dan A irisan B irisan C dapatkan tadi kita adalah 2. Masukkan saja jadi 100 dikurangi 20 dikurangi 14 ditambah 2. Ditambah hasilnya itu 68. Oke, itu nomor 2. Lanjut kita di nomor 3. Itu dengan soal diberikan fungsi f yang masing-masing memetakan dari A ke A 1, 2, 3, 4. Dan fungsi f-nya itu 1,2, 2,1, 3,1, dan 4,4. Fungsi G-nya itu 1,2, 2,4, 3,1, dan 4,3. Fungsi H yaitu 1,1, 2,3, 3,1, 4,3. Tentukan fungsi posisi F, bundaran G, bundaran H. Nah, di sini soalnya poinnya itu poin 10. Dengan poin 10 saja kita kerjakan. Tadi yang kita ketahui itu A-nya, yaitu tadi fungsi A ke A-nya, yaitu dengan 1, 2, 3, 4, dan fungsi f-nya tadi adalah 1,2, 2,1, 3,1, dan 4,4. Fungsi g-nya itu 1,2, 2,4, 3,1, dan 4,3. Fungsi h-nya itu 1,1, 2,3, 3,1, dan 4,3. Nah, tadi dengan soalnya yang dicari adalah f bundaran g bundaran h-nya. Dan f bundaran g bundaran h x itu rumusnya adalah f bundaran g bundaran h sama dengan F dalam kurung G dalam kurung HX untuk setiap X bilangan dari A. Nah, dikarenakan X itu bilangan dari A, berarti kita cari pertamanya itu HX-nya. Jadi X-nya ini adalah A-nya. Langsung saja kita cari HX-nya yang pertama, yaitu A-nya itu 1, berarti kita cari X sama dengan 1 dulu. Yaitu X sama 1 berarti H-nya, X-nya berarti H1. H1 yaitu sama dengan 1. Nah, satunya ini kita cari jadi G1 sama dengan 2.
Selanjutnya itu F2 sama dengan 1. Dan yang selanjutnya itu sampai dengan X sama dengan 4. X sama dengan 2, jadi H2 sama dengan 3. 3, G3 sama dengan 1. 1, F1 sama dengan 2. Dan begitupun X sama dengan 3, yaitu jadi H3 sama dengan 1. Dan 1 dari GH, G1 sama dengan 2. Dan 2, FG, F2 sama dengan 1. Jadi kita lihat ininya ya guys ya. Ini kan soalnya. Ini kan rumusnya, jadi kita masukkan saja dari X1 sama dengan 4. Yang terakhir itu X sama dengan 4, jadi H4 sama dengan 3. Jadi 3-nya masukkan dari G3 sama dengan 1. Satunya F1 sama dengan 2. Nah dari X1 sampai 4 tadi kita dapatkan jawabannya, yaitu jadi F beneran G beneran H sama dengan 1,1, 2,2, 3,1, dan 4,1. Baiklah, lanjut kita lanjut ke nomor 4. Yaitu dengan soal mahasiswa Prodi Teknik Informatika diharuskan mengikuti lab squad. Terdapat beberapa lab squad di antara lain IoT, Figma, Alisi, dan lain-lain. Di antara 290 mahasiswa, 5 orang hanya mengikuti lab IoT, 50 orang mengikuti hanya Figma, 25 orang hanya mengikuti Alisi, sebanyak 40 orang mengikuti IoT dan Figma. 35 orang IoT dan Alisi serta 45 orang mengikuti Figma dan Alisi. Terdapat 35 orang yang tidak mengikuti ketiga lab squad tersebut. Dengan soal hitunglah banyaknya mahasiswa yang mengikuti ketiga lab squad tersebut. Hitunglah banyak mahasiswa yang mengikuti IoT, Figma, dan Alisi. Maksudnya kita masuk ke jawabannya. Yang tadi kita ketahui adalah IoT, Figma. IoT itu A, VF itu adalah Figma, L adalah Alisi. Dan tadi adalah A-nya itu IoT sama dengan 45, Figma-nya sama dengan 25, 25, Alisinya itu sama dengan 50. Dan yang tidak mengikuti sama sekali itu dengan dirumuskan A gabungan F gabungan L, yaitu 35. Dan pertanyaannya adalah banyaknya mahasiswa yang mengikuti ketiga lab squad tersebut, dan banyaknya mahasiswa yang mengikuti IoT, Alisi, dan Figma. Dan inilah gambarnya. Dan di sini kita mencari X-nya. Dan pertama-tama kita cari yaitu A gabungan F gabungan L-nya, yaitu dengan rumus A mutlak A ditambah mutlak F ditambah mutlak L ditambah A irisan F ditambah A irisan L ditambah F irisan L dikurangi 2X. Di sini kita masukkan jumlah mahasiswa tadi itu 260 dikurangi A gabungan F gabungan L itu 35, berarti 260 dikurangi 35 sama dengan 45 ditambah 50 ditambah 25 ditambah 40 ditambah 35 ditambah 45 dikurangi 2x menjadi 225 sama dengan 240 dikurangi 2x. 2x sama dengan 240 dikurangi 225. Nah 2x sama dengan 15, x sama dengan 8. Dan kita ketemu jawabannya itu banyaknya mengikuti IoT, Alisi, dan Figma, yaitu A gabungan F gabungan L sama dengan 260 dikurangi 35 itu dengan 225. Lanjut kita masuk ke soal nomor 5, yaitu diberikan grafik kurva penghasilan orang tua dalam juta seperti di bawah. Fungsi F dan anggotaan masing-masingnya rendah, sedang, dan tinggi. Tuliskan penghasilan orang tua kalian masing-masing dan tentukan nilai dari fungsi keanggotaan berdasarkan grafik tersebut. Nilai grafiknya guys. Di sini soalnya itu dengan poin 20. Maksudnya kita masuk ke jawabannya. Nah di sini kita gambarkan lagi dengan grafik rendah, sini sedang, tinggi. Dan ini ya grafiknya. Tentukan penghasilan orang tua dan tentukan nilai dari fungsi keanggotaan tadi yang tadi kita tanyakan ya. Dan dia kita langsung cari. Pertama itu kita cari fx rendahnya.
dengan dengan bilangan 1 yaitu x lebih dari sama dengan 2. 3 kurang x dibagi 3 kurang 2 dengan bilangan 2 lebih dari x lebih dari 3. 0 dengan bilangan x kurang dari sama dengan 3. Yang kedua kita cari f sedangnya, yaitu 1 x lebih dari sama dengan 2 atau x kurang dari sama dengan 4. Kurang dari sama dengan 7. Selanjutnya 3 kurang x dibagi 3 kurang 2, yaitu dengan bilangan 2 dikurangi x dikurangi 4. 2 lebih dari x lebih dari 4. Nah, itu nolnya itu 4 kurang dari sama dengan lebih dari sama dengan x lebih dari 7. Selanjutnya itu fx tingginya yaitu 0 dan bilangan x lebih dari sama dengan 5. X min 5 dibagi f 8,5 dikurangi 5. 5 lebih dari x sama dengan lebih dari 8,5. X kurang dari sama dengan 8,5 yaitu dengan bilangan 1. Di sini kita misalkan x itu sama dengan 6. Jadi fx sedangnya yaitu 7,6. 7 kurang 6 dibagi 7 kurang 4,5 jadi 1,2,5. 2 jadi 2/7 sama dengan 0,4. Dan kita jumlahkan lagi fx tinggi sama dengan 6 kurang 5 dibagi 8,5 dikurangi 5, yaitu sama dengan 1/3,5 sama dengan 2/7 sama dengan 0,28. Jadi fx dan sedang tinggi itu kayak rumusnya itu guys ya. Jadi ya seperti inilah. Oke, itu jawabannya. Jadi jawabannya adalah 0,4 dan 0,28. Next, kita lanjut ke nomor 6. Yaitu instruksikanlah pesan berikut UTS Smart Disk menggunakan bahasa logaritma RSA dengan nilai A 37 bin 41 dan E sama dengan 3. Di sini poinnya adalah 20. Langsung kita masuk ke pembahasannya. Tadi kita sebutkan yang diketahui adalah A sama dengan 37, B sama dengan 41 dan C sama dengan 31. Dan tadi kita juga N-nya itu 1517 dan M-nya 1440. Yang ditanyakan adalah inskripsikan pesan UTS Smart Disk. Dan di sini ini kita menggunakan tabel yaitu kita menggunakan tabel inscript, yaitu U itu sama dengan 85, P sama dengan 84 dan E sama dengan 8,83. Dan spasinya itu sama dengan 32 dan M-nya sama dengan 77, L-nya sama dengan 65, P-nya 84, D-nya 68, I-nya 73, E-nya 83 dan K-nya yaitu 75. Biasanya kita bagi ke 8 kelompok. Di sini kita bagi menjadi 33 dikarenakan tidak bisa dibagi dikarenakan harus kurang dari 1000, jadi kita bagi menjadi 33, yaitu P1 nya adalah 33 yaitu 858, P2 nya 453, P3 nya 327, P4 nya ini P4 ya, P4 nya 765, P5 nya 8,846, P6 nya 873 dan P7 nya yaitu 837, P8 nya yaitu 5. Di sini kita cari C-nya, yaitu C1-nya yaitu P1 mod N. Nah, ini rumusnya ya. P1 mod N. P1-nya tadi adalah 858 mod pangkat 31. 31 ini tadi dari C-nya.
Jadi rumusnya adalah P1 pangkat C, tadi lupa masukkan berarti ya. P1 pangkat C mod N. Mod N-nya itu 1517. Berarti 858 pangkat 31 mod 1517. Seterusnya sampai C8 483 pangkat 31 mod 1517, C itu C2-nya. C3-nya 327 31 pangkat 31 mod 1517. C4-nya 765 pangkat 31 mod 1517. C5-nya 846 pangkat 31 mod 1517. 873 pangkat 31 mod 1517. C7-nya yaitu 837 mod 31 mod pangkat 31 mod 1517. Yang terakhir itu P8-nya itu C8-nya 5 pangkat 31 mod 1517. Dan seperti inilah pesan yang diinskripsikan dari UTS Madis tersebut. Dan ya, sekian, yaitu adalah nomor 7-nya terakhir, yaitu penentuan tempat duduk untuk ujian masuk Universitas XYZ menggunakan konsep fungsi khas berdasarkan 3 angka dari nomor tujuan calon mahasiswa. Jumlah penduduk yang disedia adalah 22. Dengan soal, buatlah persamaan fungsi khas dari persoalan berikut. Dan B-nya, jika nomor ujian calon mahasiswa berturut-turut adalah sebagai berikut: 25 231 25 124 25 177 25 2 11 25 100 25 176 25 255 25 300 25 224 25 213 25 236. Dengan soal, tentukanlah tempat duduk mereka dan gambarkan. Dan inilah jawaban saya, itu N-nya adalah 22. Tadi adalah jumlah tersial, itu gambaran menjadi N, yaitu 22. Dan yaitu langsung kita cari persamaan fungsi khasnya, yaitu 231 mod 22 sama dengan 11, 124 mod 22 sama dengan 14, 177 mod 22 sama dengan 1, 271 mod 22 sama dengan 13, 100 mod 22 sama dengan 11, 12, 176 mod 22 sama dengan 20, 255 mod 22 sama dengan 13, 300 mod 22 sama dengan 14, 224 mod 22 sama dengan 4, 213 mod 22 sama dengan 15, dan 236 mod 22 sama dengan 16. Dan inilah tabel fungsi khasnya yang digambarkan. Jadi tadi kita ketahui adalah berdasarkan 3 angka di nomor ujian calon mahasiswa. Dan jadi dikarenakan diberikan fungsi khas 2 sampai 11 ini, kita cari angka terakhirnya, yaitu 231, 124, 177, 177, 211, 100, 176, 255, 300, 224, 213, 236. Nah, tinggal 3 angka semua itu kita masukkan ke sini. Terus kita cari mod 22-nya, dikarenakan mod 22-nya itu nomor 22. Jadi kita cari 11 angka tadi, yang ini kita modkan dengan jumlah penduduk yang tersedia, jadi 22. Yaitu langsung saja setelah kita dapatkan jawabannya, kita masukkan ke tabel ini ya, berfungsi khasnya. Ini kita sudah buat tabelnya dari 0 sampai 21. Nah, ini untuk dapatkan dari fungsi khasnya. Jawabannya kita ini itu sebagai nomor urutnya. Jadi 231 11, 254 12, 177 1, dan seterusnya. Dan ya, setelah kita dapatkan nomor urut ini, kita masukkan ke tabel ini sesuai dengan jawabannya. Dan ya, inilah setelah dimasukkan ke tabel, jadi 0-nya itu 176, 1-nya itu 177, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 10 itu kosong karena tidak ada jawaban di sini. 11-nya itu 231, 12-nya 100, ini ya, 100, 13-nya itu 211, dikarenakan
Bentar. Ya, 211 ini salah tulis ya, sama 12. 211 124 itu sama dengan 14. 255 yaitu 13. Nah, dikarenakan yang dicari dulu, yang diketemu dulu adalah yang 271, berarti kita masukkan 271-nya di 211-nya di 13 dan 124-nya di 14. Nah, dikarenakan 13 ini sama dengan 13, jadi kita masukkan 13 yang ini terakhir karena yang muncul dulu adalah 211. 16-nya adalah 236, 17-nya adalah 213. Nah, 213-nya sama kayak tadi, dikarenakan ini 15 dan 15-nya juga 255. Dan 255 ini kita masukkan pertama karena yang ketemu dulu adalah 255. Jadi 213-nya kita masukkan ke setelah dari 300. Nah, 300 ini masukkan ke 16 karena 14-nya sudah dipakai oleh 124 dan kita masukkan 300-nya di setelah dari nomor urut ini. Dan yang 18-nya kita cari dapatkan jadi 236 nomor urutnya. Dikarenakan dia ada terakhir deh ya. Berarti 236 ini kan terakhir, jadi kita masukkan ke nomor terakhirnya 18. Dan ya, begitulah cara pembahasan nomor 7. Dan ya, dengan selesainya nomor 7 itu berakhir juga pembahasan kita kali ini. Baiklah, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.